Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kemarin saya membahas pernyataan Tuhan Yesus ketika dia akan datang. Dia mengutip kisah Nuh, saudaraku ya. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah pada zaman Nuh, orang tidak percaya apa yang dilakukan oleh Nuh di atas gunung, membuat bahtera. Ya, mungkin pada saat itu banyak orang yang menertawakan saudara dan tidak percaya. Tetapi Nuh dengan tekun ya, membuat bahtera sampai pada akhirnya hujan itu turun saudara. Dia mendapatkan firman, dia percaya. Walaupun ada banyak alasan juga Nuh untuk tidak percaya dan yakin bahwa apakah ini benar suara Tuhan. Bagaimana jika saya buat bahtera dan ternyata hujan tidak turun? Apakah ini benar kata Tuhan? Ya kan? Tetapi dia, Alkitab berkata, dia gemetar. Ada remah yang dia dapatkan, saudara. Sama halnya, ketika pada saat sekarang ini adalah zaman kasih karunia. Kalau zaman Nuh juga Alkitab mencatat Nuh mendapat kasih karunia. Bukankah sekarang adalah zaman kasih karunia? Semua orang diberikan kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, saudara. Dia akan datang kembali untuk menjemput orang yang percaya kepadanya dan mengaku bahwa dia adalah Tuhan, datang sebagai manusia. Ternyata saudara, untuk percaya kepada Yesus itu susah-susah gampang ya. Tetapi bagi kita yang mendapatkan remah, mengerti, kita takut dan gentar, kita akan menerima keselamatan yang setimpal dengan apa yang kita percayai selama ini. Ada banyak komentar di sana, ada namanya Kustiwa Enkus. Nyatanya Yesus tidak pernah berubah Taurat, bahkan Yesus menggenapinya. Tetapi Pauluslah yang telah banyak merubah Taurat dan diikuti oleh majoriti umat Kristen hingga dibilang tidak berlaku lagi. Ya. Nah, saudaraku, contohnya ya, saudara lihat di dalam Lukas pasal 13 ayat 10-17. Pada satu saat Yesus sedang mengajar pada hari Sabat. Ada seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk oleh roh jahat. Lalu Yesus memulihkan pada saat itu. Yesus dicela oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Loh, kok dia bekerja pada hari Sabat? Ya. Jadi menurut hukum Taurat, Sabat tidak boleh melakukan apa-apa, saudara. Ya, bahkan orang-orang Farisi berkata kepada perempuan itu, cari hari lain untuk kamu datang kepada guru, ya, selain hari Sabat. Tetapi Yesus, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya, ya kan? Jadi orang-orang Farisi ini, kata Yesus, kalian itulah orang-orang yang munafik. Ya. Hari Sabat kamu melepaskan keledaimu, ya, lembumu dari kandangnya. Ya. Yesus berkata, apakah kita menahan kebaikan karena hari Sabat daripada menyembuhkan orang ini? Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dia lebih mengutamakan kasih lebih daripada aturan-aturan. Itu maksudnya bahwa Yesus itu datang, ya, untuk menggenapi semuanya. Ada hal-hal yang lain yang tidak perlu dilakukan lagi. Tetapi yang Yesus ajarkan adalah mengutamakan kasih. Bukankah ada banyak orang di luar sana yang menganggap golongan lain tidak layak, ya, hanya karena itu kata Tuhan, ya. Tetapi menurut saya, Tuhan itu mengasihi semua umat manusia, sehingga apapun dia lakukan untuk ciptaannya, termasuk dia datang sebagai manusia untuk menyelamatkan bagi mereka yang percaya kepadanya. Ya, jadi seperti itu, saudara. Ya. Lalu dia mengatakan dalam Alkitab, Yesus
bukan tu. Ya, tidak ada masalah lah ya. Dan pakai firman juga, saudara. Wah, pada zaman dulu waktu mencoba Yesus, setan juga pakai firman. Iya, bukankah ada tertulis? Iya. Jadi artinya setan pun bisa menggunakan firman, saudaraku. Tetapi ini bukan setan ya, ini saudara kita bukan. Hanya saya bilang setan pun pakai firman, ya. Tetapi dia putar balikan. Jadi kalau ada yang memutar balikan firman, saudaraku, nggak usah percaya. Lihat tujuan yang sebenarnya, ya, apa yang diinginkan oleh Alkitab bagi kita. Ada Bapak Peter, Tuhan berkati, Pak Haikal, Bapak Rangga, Ibu Magdalene Nause, Ibu Roselin, Ibu Wiwik, terima kasih. Ibu Sriwati, orang yang tidak mengenal kebenaran bahkan menghujat kebenaran karena dia tidak pernah mengalami dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Benar sekali. Kita sebagai orang percaya sangat penting untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tidak perlu hanya berkoar-koar, saudara, tetapi harus menikmati Tuhan. Itu sebabnya saya pribadi, selain menyatakan kebenaran, saya mengajak saudara untuk kita menyembah Tuhan, menikmati Tuhan, agar kita sendiri jangan ditolak, tetapi kita ikut masuk dalam pesta perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah apa yang saya sampaikan menolong saudara, menguatkan saudara, untuk kita tetap percaya dan setia sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati.